Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik tentunya seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai program makan bergizi gratis berpotensi menjadi terobosan pemerintah dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan dan juga menjadi hilir dari pasokan hasil pertanian. Program makan bergizi gratis merupakan agenda besar pemerintah yang melibatkan banyak pihak dalam pengelolaannya. Program ini berpotensi menjadi terobosan pemerintah dalam upaya menciptakan lapangan pekerjaan dan menjadi hilir dari pasokan hasil pertanian. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan hal itu saat menghadiri rapat konsolidasi Satuan Pelaksana Program Gizi atau SPPG di Bandung Barat, Jawa Barat. Cucun berpendapat program makan bergizi gratis dapat memperkuat ketahanan pangan, memenuhi gizi anak, serta memberdayakan masyarakat. Cucun meyakini pembangunan ribuan dapur SPPG turut membuka belasan ribu lapangan kerja. Maka tak berlebihan jika program ini dinilai sebagai solusi inovatif di tengah meningkatnya angka pengangguran terbuka di Indonesia. Namun dampak positif ekonomi itu dapat tercapai jika program MBG terrealisasi secara maksimal dan ideal. Di jumlah sekian puluh ribu dapur, per malam ini kata beliau tadi hampir 14.000. Bayangkan saja, di tengah tingkat pengangguran terbuka TPT menaik tajam. Tapi Pak Presiden konsen bagaimana menciptakan lapangan kerja ini. Dari jumlah, kita hitung saja kalau terwujud 30.000 dapur aja, berapa juta warga kita yang bisa dibuka lapangan kerja melalui mekanisme makan bergizi ini. Lebih lanjut, Cucun berharap tragedi keracunan akibat MBG tidak terulang kembali. Saat ini, tercatat ada sekitar 14.000 SPPG yang tersebar di 38 provinsi Indonesia. Ribuan unit SPPG itu diperkirakan melayani sekitar 40 juta penerima manfaat. Dari Jawa Barat, Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, memperingati 30 tahun hubungan diplomatik dengan Kazakhstan, BKSAP DPR RI menggelar pameran foto sebagai simbol penghormatan dan kerjasama hubungan diplomatik antar kedua negara. Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI bersama Kedutaan Besar Kazakhstan memperingati 30 tahun hubungan diplomatik dengan menggelar pameran foto. Bertajuk Harmony in Diversity, Indonesia dan Kazakhstan, acara ini merupakan bentuk nyata persahabatan dari kedua negara. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Alisera mengatakan pameran foto ini merupakan simbol penghormatan dan kerjasama hubungan diplomatik antar kedua negara, utamanya kerjasama antar parlemen Indonesia dan Kazakhstan. Kalau yang utama sih tentu sesuai dengan konstitusi kan ikut serta dalam perdamaian dunia. Kazakhstan dukung Palestina, Kazakhstan kasih bebas visa buat kita, Kazakhstan kasih beasiswa, kita juga kasih beasiswa, kemudian hubungan perdagangan kita kian meningkat. Nah, buat saya, ketika dua orang sudah kenal, maka akan ada banyak keberkahan dan kebaikan. Duta Besar Kazakhstan untuk Indonesia, Serzan Abdi Karimov mengatakan, pameran ini merupakan dedikasi terhadap persahabatan Indonesia dan Kazakhstan. Kedua negara berkomitmen memperkuat kerjasama bidang pendidikan, ekonomi, dan budaya. We talked about the growing closeness of our peoples, growing connections between our state bodies and parliaments, between our growing educational and tourist exchanges. And these photographs show the spirit of these relations and different images of Kazakhstan, its futuristic cities, its nature, its culture, and also bilateral relations celebrate the growing bonds between our two nations. Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendesak langkah tegas dari pemerintah terkait utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS mencapai 116 triliun rupiah dengan kerugian mencapai 4,19 triliun rupiah sepanjang tahun 2024.
Utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS mencapai 116 triliun rupiah dengan kerugian negara 4,19 triliun sepanjang tahun 2024. Merespon hal tersebut, Ketua DPR RI, Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendesak langkah tegas pemerintah agar kerugian negara tidak semakin bertambah. Puan mendorong pemerintah bersama komisi terkait segera berdiskusi membahas skema pembayaran utang yang tepat dan tidak membebani keuangan negara. Pemerintah dan komisi terkait diharapkan mampu menelaah kebijakan fiskal pemerintah sebelumnya untuk menemukan akar persoalan proyek WUS. Ini kan harus dibahas bersama dengan pemerintah bagaimana secara teknis dan bagaimana kondisi keuangan dulu dan saat ini. Kembali WUS nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Ya kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang, yaitu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut. Proyek pembangunan WUS dimulai tahun 2016 dan diresmikan pada 2 Oktober 2023 lalu. Nilai investasi awal proyek ini sekitar 99,82 triliun rupiah dan mengalami pembengkakan biaya hingga 119,82 triliun rupiah. Sumber dana pengerjaan WUS terbesar berasal dari pinjaman China Development Bank dengan bunga utang 3,3% dan tenor 45 tahun. Ken dan Divo, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, di balik geliat ekonomi daerah, terdapat para pelaku industri kecil dan menengah yang menjadi penggerak sejati roda perekonomian masyarakat. Dan informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi, di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena, gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 17, pemirsa. Kekuatan ekonomi bangsa sesungguhnya tumbuh dari tangan-tangan terampil para pelaku industri kecil dan juga menengah. Sebagai wujud nyata keberpihakan terhadap ekonomi kerakyatan, DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan yang mampu memberdayakan mereka agar terus berkembang, berinovasi, dan juga membuka peluang kerja bagi masyarakat. Dan simak liputan mendalam yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Lensa Parlemen berikut ini. Industri kecil dan menengah atau IKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional dengan menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
dan menyumbang sebagian besar produk domestik bruto. Selain itu, IKM juga berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, hingga triwulan 3 2024, industri kecil menengah di Indonesia telah menyerap tenaga kerja sebanyak 13,11 juta orang, atau 65,52% dari total tenaga kerja sektor industri. Saat ini, IKM menghadapi berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan akses permodalan, kendala pengiriman bahan baku, pemasaran produk, hingga kendala menembus pasar global. DPR RI terus berperan aktif melakukan pengawasan untuk memastikan kebijakan dan program yang dijalankan pemerintah benar-benar mendukung keberlangsungan dan berkembangnya IKM. Baru-baru ini, Komisi 7 DPR RI meninjau salah satu industri pengolahan saus cabai capli milik PT Rayek Aceh Utama. Sebagai industri kecil dan menengah, PT Rayek Aceh Utama mengalami perkembangan bisnis yang cukup signifikan dengan melibatkan sebanyak 200 petani cabai. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay mendorong pemerintah untuk memberikan pendampingan terhadap industri kecil, meliputi pelatihan pendidikan bagi para pekerja, serta ikut mempromosikan produk. Kita mendorong bahwa pemerintah mendampingi usaha ini. Jadi mereka harus betul-betul memberikan pelatihan pendidikan yang memadai untuk mereka yang bekerja di sini. Yang kedua, pemerintah ikut mempromosikan sehingga ini bisa diminati dan juga dikonsumsi oleh masyarakat lebih luas lagi. Kemudian yang ketiga, kalau bisa ini supermarket atau minimarket ya gitu ya, seperti yang ada banyak di Aceh ini, itu harus menampung ini tempat usaha ini, produk ini harus ikut dijual juga di situ. Jangan hanya produk dari Jakarta saja yang masuk ke toko-toko itu, tetapi produk asli daerah ini juga harus diperhatikan sehingga memang bisa dikonsumsi juga dan dibeli oleh masyarakat Aceh. Dan yang ketiga tentu saya katakan tadi, kalau bisa memang kerjasama dengan pemerintah luar, dan saya kira tidak sulit kalau sesama pemerintah bisa bekerja sama untuk memberikan informasi seperti ini. Disitulah sebetulnya letak ruang di mana pemerintah itu hadir untuk bersama-sama masyarakat. Ya kalaupun misalnya modalnya tadi pas-pasan ditambahi. Melalui fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, DPR RI berkomitmen menjadikan industri kecil dan menengah sebagai penggerak perekonomian masyarakat di daerah. Pemirsa, Undang-Undang Kepariwisataan yang telah disahkan oleh DPR RI diharapkan menjadi payung hukum untuk meningkatkan potensi wisata Indonesia dan pendapatan daerah serta menumbuhkan lapangan pekerjaan baru. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di TVR 17. Dari ruang sidang Senayan, Jakarta, menyajikan liputan langsung kinerja DPR RI. Dialog mendalam, investigasi, dan profil wakil rakyat. TVR Parlemen kini hadir 24 jam. Kehadiran mereka tidak hanya mewakili suara perempuan, tetapi juga membawa perspektif yang beragam serta pengalaman hidup yang unik ke dalam proses pembuatan kebijakan. Saksikan Perempuan Parlemen hanya di TVR Parlemen. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK. Dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir,
pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17 pemirsa, Indonesia sebagai negara potensi wisata yang sangat beragam diharapkan mampu meningkatkan tata kelola pariwisata untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih besar. Lantas bagaimana tindak lanjut dari Undang-Undang Kepariwisataan dan bagaimana peraturan turunan yang perlu disiapkan oleh pemerintah? Dan untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Hendra Sunandar dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Ya, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa Komisi 7 telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Nah pemirsa, undang-undang ini menjadi hal yang baru dan diharapkan bisa memberikan satu dampak positif terhadap sektor pariwisata, yang mana kita tahu bahwa Indonesia memiliki destinasi wisata yang cukup besar dan perlu diperkuat nanti ke depannya. Nah lantas seperti apa kemudian RUU ini, inti dari RUU ini, saya sudah bersama dengan Ketua Komisi 7 DPR, Bapak Saleh Daulay dari fraksi Partai PAN. Pak, revisi Undang-Undang Pariwisata, Pak, seperti apa poin yang sudah disepakati, Pak? Ya, sebetulnya kan sebagai sebuah revisi, maka sebetulnya undang-undang ini hanya kelanjutan daripada undang-undang yang ada sebelumnya. Tapi tentu ada beberapa pasal-pasal penting yang kita perbaiki, kita sesuaikan, kita kontekstualisasi dengan kondisi perkembangan pariwisata baik domestik maupun global. Nah karena itulah maka ada beberapa poin penting saya kira yang perlu dicatat di dalam undang-undang baru ini atau revisi undang-undang ini. Pertama, di sana ada semacam penyebutan baru terkait dari desa wisata dan kampung wisata. Desa wisata dan kampung wisata ini adalah istilah yang saya kira baru dimasuki dalam undang-undang ini, yang saya kira agak berbeda dengan undang-undang yang sebelumnya, di mana di sini dijelaskan bahwa desa wisata atau kampung wisata itu mulai dari desa rintisan, kemudian desa berkembang atau kampung berkembang, dan juga desa desa mandiri atau desa atau kampung mandiri. Jadi ada 4 ya, mulai dari rintisan, berkembang, maju, dan mandiri. Nah ini adalah sesuatu yang sangat baru. Kita harapkan nanti dengan adanya istilah-istilah baru ini, maka di seluruh wilayah Indonesia itu di mana ada desa-desa atau kampung-kampung yang bisa dijadikan sebagai salah satu pusat destinasi wisata, itu bisa dikembangkan. Dan hal ini tentu harus ada kerjasama antara pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pariwisata, dengan jajaran pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Nanti tentu di sana juga ada struktur bagaimana pengelolaannya yang dilakukan. Apa saja yang harus dilakukan oleh pemerintah pusat, kemudian bagaimana kontribusi daripada pemerintah daerah dalam rangka mengawal sehingga kampung dan desa wisata itu bisa berdiri dan bisa dijadikan sebagai salah satu target pengembangan wisata di Indonesia. Kemudian yang kedua tentu ada juga peran dari pemerintah dalam hal bagaimana untuk melakukan pelatihan-pelatihan edukasi kepada masyarakat kita terkait dengan pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata di Indonesia. Nah di sana nanti tentu juga akan ada pelatihan-pelatihan yang secara reguler dilakukan oleh pemerintah provinsi, kemudian kabupaten kota, dan semuanya nanti juga akan dikoordinasikan dengan Kementerian Pariwisata. Jadi di pusat juga nanti akan ada juga pelatihan sejenis seperti itu. Nah ini juga saya kira sangat penting, sebab pengetahuan dan kesadaran terhadap pentingnya dunia wisata itu ya sangat penting sekali, karena kita tahu bahwa Indonesia ini kan membutuhkan sumber APBN yang baru, yang bukan bersumber dari pajak dari masyarakat kita, tapi sumber dari yang termasuk diantaranya adalah penghasilan dari wisatawan yang berkunjung, baik yang domestik maupun yang tentu wisatawan yang global atau internasional. Nah karena itulah maka ya kita harus mendidik masyarakat kita terkait dengan bagaimana mereka bisa menjadikan tempat-tempat mereka sebagai tempat yang wajar, baik, dan aman untuk didatangi, dikunjungi. Dan karena itu nanti tentu kita berharap ini bisa
masuk sebagai salah satu destinasi wisata yang punya daya tarik bukan hanya di lingkungan lokal mereka, tetapi juga di pentas internasional. Kita kan sekarang sedang bersaing juga dengan negara-negara tetangga kita seperti katakanlah Singapura, Thailand misalnya, yang agak lumayan besar kunjungan wisatawannya, dan kita harus bisa lebih bagus, paling tidak sama dengan mereka. Untuk sementara waktu kan target kita itu dulu. Pak, kalau kita bicara soal potensi pendapatan tadi disampaikan dengan pemerintah daerah Pak ya, provinsi dan tingkat 2 itu kalau saya lihat memang di Bali itu ada pergub ya soal pungutan wisata yang datang ke Bali itu sekitar 150.000 Pak. Apakah nanti dalam undang-undang ini nanti perlu diterjemahkan secara lebih detail dalam sebuah pergub atau seperti apa Pak turunan dari? Jadi itu nanti akan diturunkan dalam bentuk peraturan pemerintah. Jadi karena itu kita harapkan setelah nanti ini disahkan undang-undangnya, kita berharap pemerintah dalam waktu dekat mengeluarkan peraturan pemerintahnya. Ada 12 peraturan pemerintah yang diamanahkan di dalam undang-undang ini untuk segera dibuat. Dari 12 itu salah satunya adalah terkait dengan pungutan-pungutan wisatawan yang disebutkan tadi. Diharapkan nanti itu juga ada aturannya, bagaimana cara mengambilnya, kemudian bagaimana cara mempergunakannya, bagaimana cara melaporkannya, dan seterusnya. Dan ini saya kira itu harus segera diaktifkan dan supaya ini fungsional dan bermanfaat untuk semua orang, terutama dalam rangka meningkatkan pendapatan pemerintah. Berarti nanti anggarannya masuk ke kas pusat Pak ya? Jadi sebagaimana halnya dengan kementerian-kementerian lain yang mengambil uang dan memungut uang dari masyarakat, maka uang itu akan dikembalikan ke Kementerian Keuangan dulu. Nanti di sana harus digodok, kemudian nanti mereka akan juga membagi secara proporsional peruntukannya. Tetapi di dalam undang-undang sudah kita batasi bahwa penghasilan yang didapatkan dari pungutan wisatawan itu harus dipergunakan sebaik-baik mungkin dalam kepentingan pengembangan pariwisata di Indonesia. Pak Saleh, terima kasih atas waktunya telah berbincang bersama kami. Terima kasih. Ya baik pemirsa TVR Parlemen, demikian wawancara kami dengan Ketua Komisi 7 DPR Bapak Saleh Daulay terkait dengan revisi Undang-Undang Pariwisata yang tadi disampaikan bahwa diharapkan dengan adanya undang-undang ini bisa mendapatkan pendapatan negara yang lebih tinggi dan juga mampu menarik sektor wisata secara lebih cepat, handal, dan berdaya saing tinggi. Nah pemirsa, demikian laporan dari kami, kembalikan ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini? Usai jeda, tetaplah di TVR 17. Selamat datang di Biro Pemberitaan Parlemen. Anda memasuki kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi atau WBK dan wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM. Biro Pemberitaan Parlemen berkomitmen penuh untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Komitmen kami, pejabat dan jajaran memiliki komitmen tinggi untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kedua, bebas dari korupsi dengan terwujudnya wilayah bebas korupsi atau WBK, yang artinya bebas dari KKN, gratifikasi, dan dari segala bentuk pungutan liar atau pungli. Terakhir, pelayanan prima dengan terwujudnya wilayah birokrasi bersih melayani, yaitu dengan meningkatnya kualitas pelayanan publik dan tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan. Kembali di TVR 17 pemirsa, kali ini kita akan masuk ke segmen media online nasional. Dan mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari jumlah anggota Dewan bersama rekan kami Alfat Rizky. Baik, terima kasih rekan Vincent dan pemirsa, kita akan melihat apa saja yang menjadi sorotan di media online terkait dengan kinerja DPR RI pada akhir-akhir ini. Yaitu yang pertama terkait dengan MKD gelar sidang terbuka atas 5 anggota DPR RI nonaktif. Dapat Anda saksikan di sini pemirsa, ada berbagai pemberitaan terkait dengan Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI yang dipimpin oleh Ketua MKD DPR RI Nazarudin Dekgam menggelar sidang etik terbuka atas 5 anggota DPR nonaktif, yakni Adis Kadir, Nafa Urbah, Surya Utama, Eko Hendro Purnomo, dan juga Ahmad Sahroni.
Mahkamah Kehormatan Dewan meminta keterangan dari saksi-saksi dan juga ahli guna memperjelas duduk perkara rangkaian peristiwa yang mendapat perhatian publik yang terjadi sejak 15 Agustus 2025 hingga 3 September 2025. 8 saksi dan ahli dihadirkan dalam persidangan yang digelar secara terbuka, seperti Deputi Bidang Persidangan Sekjen DPR RI, Koordinator Orkestra Universitas Pertahanan, pengamat media sosial, pengurus koordinatoriat wartawan parlemen, serta ahli kriminologi di sesi pertama. Sedangkan pemirsa pada sesi selanjutnya juga menghadirkan saksi-saksi lainnya seperti ahli hukum, ahli sosiologi, dan juga ahli analis perilaku. Dan pemirsa, mari kita beralih ke informasi selanjutnya yang juga menjadi sorotan di media online terkait dengan akselerasi pariwisata nasional, menghapus ketimpangan dan mendorong pertumbuhan berbasis desa. Anda dapat saksikan di sini di layar kaca Anda, kembali banyak media yang memberitakan terkait dengan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Lamhot Sinaga yang menyoroti potensi besar pariwisata Indonesia yang dijuluki surga pariwisata, namun masih menghadapi persoalan ketimpangan tata kelola dan ekosistem yang belum merata. DPR RI menekankan perlunya dorongan ekstra dari pemerintah untuk mengembangkan destinasi di luar Bali agar manfaat ekonomi dari sektor ini dapat dinikmati oleh masyarakat luas. DPR RI juga melalui fungsi legislasinya pemirsa telah mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan bulan lalu, guna mendorong pemerataan di mana salah satu poin penting dalam undang-undang ini yaitu klasifikasi pembangunan pariwisata yang didorong untuk tumbuh dari bawah, yakni melalui pengklasifikasian desa wisata, desa rintisan, desa berkembang, desa maju, dan juga desa mandiri. Undang-undang baru ini diharapkan akan menciptakan sumber ekonomi baru bagi masyarakat di daerah wisata. Dan pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini terkait dengan MKD yang menggelar sidang terbuka atas 5 anggota DPR RI nonaktif serta akselerasi pariwisata nasional menghapus ketimpangan dan mendorong pertumbuhan berbasis desa. Terima kasih, kembali ke rekan Vincent. Terima kasih rekan Alfat yang telah menyampaikan jumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Dan pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.